Sebelum kita melakukan praktikum, alangkah baiknya kita tonton terlebih dahulu video YouTube dari channel Rian HS. Hai, selamat datang kembali di video belajar dokter hewan. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi karbohidrat. Karbohidrat merupakan biomolekul yang terdiri dari karbon dan hidrat atau H2O. Disebut seperti itu sebab molekul karbohidrat terdiri dari atom C yang dikelilingi oleh atom H dan OH yang berbaris panjang. Semakin kompleks suatu karbohidrat, maka semakin banyak pula rangkaian atom C-nya. Salah satu contoh karbohidrat adalah glukosa. Ia merupakan molekul yang memiliki 6 atom C, sehingga rumus kimianya adalah C6H12O6. Glukosa dapat digambarkan memanjang seperti rantai. Namun, bila berada dalam air, bentuknya akan berubah menjadi seperti cincin, yang biasanya digambarkan dalam bentuk segi 6. Bentukan ini merupakan satu unit karbohidrat yang dapat berdiri sendiri. Karbohidrat sendiri memiliki nama lain sakarida, yang dalam bahasa Latin berarti gula. Ada bermacam-macam gula yang bisa ditemukan dalam tubuh makhluk hidup. Namun secara umum ia dibagi menjadi dua, gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana masih dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah monosakarida, bentuk karbohidrat yang paling sederhana, yang hanya berupa satu unit gula. Contoh monosakarida yang banyak ditemukan dalam tubuh, yaitu ribosa dan deoksiribosa, yang memiliki 5 atom C, serta fruktosa, glukosa, dan galaktosa, yang masing-masing memiliki 6 atom C. Selanjutnya adalah disakarida, molekul karbohidrat yang terdiri dari 2 unit gula. Ia tercipta dari 2 buah monosakarida yang bergabung menjadi satu. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa yang bergabung menjadi sukrosa, serta glukosa dan galaktosa yang bergabung menjadi laktosa. Keduanya merupakan disakarida yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sukrosa adalah molekul gula pasir, sementara laktosa adalah gula yang terdapat pada susu. Kelompok gula sederhana yang terakhir adalah oligosakarida, molekul yang memiliki beberapa unit karbohidrat. Suatu molekul disebut oligosakarida apabila ia terdiri dari 3-10 unit gula. Oligosakarida ini banyak ditemukan pada permukaan membran sel. Ketiga jenis gula ini merupakan karbohidrat yang termasuk dalam kelompok gula sederhana. Setelah gula sederhana, kelompok selanjutnya adalah gula kompleks atau polisakarida, suatu molekul yang terdiri dari banyak gula. Satu molekul polisakarida bisa terdiri dari ratusan sampai ribuan unit gula. Berdasarkan fungsinya dalam tubuh, gula kompleks dapat dibagi menjadi 2, yaitu polisakarida yang berfungsi sebagai media penyimpanan energi dan polisakarida yang berfungsi sebagai penyusun struktur tubuh. Gula kompleks yang berperan sebagai penyimpanan energi tubuh adalah pati dan glikogen, sementara gula yang berperan sebagai penyusun struktur tubuh adalah selulosa dan kitin. Pati atau amilum merupakan cadangan gula pada tumbuhan yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Cadangan gula ini dapat dikonsumsi oleh hewan dan manusia sebagai sumber energi. Pati terdapat pada nasi, jagung, dan ubi, ataupun pada produk olahan seperti roti. Glikogen merupakan cadangan gula pada manusia dan hewan yang disimpan di dalam sel hati dan otot. Molekul glikogen berukuran sangat besar. Ia merupakan gabungan dari sekitar 30.000 unit monosakarida yang dapat dipecah sewaktu-waktu untuk menghasilkan energi. Selulosa merupakan komponen struktural penyusun sel tumbuhan. Sekitar 33% dari keseluruhan tumbuhan terdiri dari selulosa. Selulosa berupa polisakarida panjang yang memiliki ikatan kimia yang sangat kuat. Karena ikatan yang kuat ini, selulosa sulit dicerna oleh hewan, kecuali oleh ruminansia dan beberapa serangga pemakan kayu, karena di dalam sistem pencernaan mereka terdapat banyak mikroorganisme yang mampu memecah ikatan selulosa ini.
Meskipun demikian, manusia dan hewan dapat mencerna sejumlah kecil selulosa dalam jumlah yang terbatas. Dalam ilmu nutrisi, selulosa ini sering disebut sebagai makanan berserat. Jenis gula kompleks yang terakhir adalah kitin. Ia merupakan polisakarida yang memiliki unsur nitrogen, berfungsi menyusun kerangka luar serangga dan arthropoda, seperti pada kumbang dan kepiting. Keempat jenis karbohidrat inilah yang termasuk dalam kelompok gula kompleks. Kurang lebih seperti itu pembahasan tentang struktur dan jenis karbohidrat. Untuk video mengenai biomolekul lainnya, klik masing-masing tautan berikut ini. Terakhir, jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan update video-video selanjutnya. Gimana kawan? Sudah tahu tentang karbohidrat? Kalau sudah tahu, mari kita menguji bagaimana cara mengetahui makanan yang kita makan mengandung karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi. Absen 8. Perkenalkan, nama saya Nadia. Absen 23. Kami akan menguji sampel karbohidrat dari makanan ini. Alat dan bahan: pisau, penumbuk, piring, air kleo, sendok, betadin, gelas, tepung tapioka, jagung, telur rebus, ikan goreng, nasi, tahu, kentang rebus. Pertama-tama, tumbuk semua sampel makanan hingga halus. Setelah itu, larutkan tepung tapioka menggunakan air kleo dan aduk hingga tidak ada yang menggumpal. Saatnya pengujian. Ambil sedikit dari semua sampel sebagai bahan uji. Teteskan betadin sebanyak 2 tetes ke dalam larutan tepung tapioka. Setelah itu, aduk hingga kedua larutan tersebut tercampur. Perhatikan dan catat reaksi yang terjadi pada kedua larutan tersebut. Teteskan betadin sebanyak 2 tetes di setiap masing-masing sampel. Diamkan selama 20 detik. Setelah itu perhatikan dan catat hasil reaksi yang terjadi. Inilah laporan hasil pengamatan yang kami lakukan, yang dimana nasi, jagung, kentang, tepung tapioka bereaksi positif yang menghasilkan warna biru ungu. Sedangkan putih telur rebus tahu ikan bereaksi negatif yang dimana menghasilkan warna kuning. Jadi, seperti itu ya kawan, cara mengetahui makanan yang kita makan mengandung karbohidrat.